ini biarlah sukacita Tuhan mengalir kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati ibadah kita hari ini tanpa terasa. Kita menyelesaikannya dengan antusias dan penuh sukacita, dan biarlah roh Tuhan boleh bekerja melawat dan menghampiri kita semua. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk bersalat teduh sejenak, mempersiapkan hati kita masing-masing untuk menerima berkat di sepanjang ibadah hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
dalam nama-Mu Tuhan. Bukan pada materi kami, bukan pada kebisaan kami, tapi kami taruh itu di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun, segala kesesakan, segala kekhawatiran, segala masalah tidak akan mempengaruhi sukacita kami di dalam Tuhan. Kami akan tetap memuji, kami akan tetap melompat, kami akan tetap bersorak-sorai, sebab ada kekuatan Tuhan di hidup kami. Itu yang membuat kami kuat sampai ini. Dan nyanyian pujian kami mengeluarkan kami. Apakah hari ini dengan kuasa Roh Kudus datang di tengah-tengah kami dan kami selalu bersorak-sorai kami bagi Tuhan. Karena pujian kami itu adalah iman yang kami berkata melalui pujian yang kami sedang pada hari ini Tuhan. Dan kami mau menikmati sukacita surgawi sepanjang ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya selalu kita berikan. Amin. Sekali lagi semua kasih Tuhan. Kita semangat dan sukacita antusias di dalam Tuhan. Amin. 2, 3, 4, 5.
segala situasi dan segala momen. Karena itu yang mendatangkan kekuatan bagi kita yang percaya akan kuasa firman-Nya. Sebab kalau kita tidak mendisiplinkan diri ini, tidak mendisiplinkan pikiran ini, kita akan cepat tergoda untuk cemas. Kita akan cepat tergoda untuk takut, khawatir menghadapi situasi yang tidak menentu hari-hari ini, saudara. Berita-berita mengkhawatirkan. Tetapi kalau dulu Tuhan bisa memelihara kita, walaupun cabai naik, Tuhan tetap bisa pelihara kita. Kita tetap bisa beli cabai. Amin, ibu-ibu. Karena itu jangan khawatir. Janganlah khawatir apapun juga, tapi bawalah setiap kekhawatiranmu di dalam doa dan permohonan. Amin. Puji Tuhan. Sebenarnya suara saya belum balik. Nafas saya masih ngos-ngosan, makanya saya masih sering minum. Tetapi saya mau berdiri di atas iman. Saya mau berkatakan. Itu sebabnya saya memaksa untuk sukacita. Saya memaksa diri saya untuk melompat. Karena dengan begitu saya mau kuasa Tuhan saja yang hadir dan bukan kelemahan kita. Amin Bapak Ibu. Kita satukan hati. Kita satukan hati bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Ku nyanyi haleluya.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami mau menikmati kebenaran firman. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti apa yang menjadi isi hatimu melalui kebenaran firman, murapi hamba-Mu dan melawan setiap umat-Mu yang beribadah pada hari ini. Dan kami tahu Engkaulah Allah yang setia dengan janji firman Tuhan. Apa yang pernah Kau perkatakan tidak akan pernah batas. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini yang datang dengan segala kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkannya. Yang datang dengan segala pergumulan keluarganya, kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keluarganya. Yang datang dengan pergumulan pekerjaan ekonominya, mata pencaharian, kami percaya bahwa Tuhan ada di hari esok. Dan kami tahu Tuhan yang menentukan orang-orang mengalami keberuntungan. Seperti janji firman Tuhan, orang yang setia akan baik-baik hidupnya. Walaupun ada banyak tantangan dan rintangan, Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menikmati firman.
Dalam berkat nama Yesus yang siap untuk menikmati berkat firman Tuhan, katakan amin. Amin. Silakan. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang pernah Tuhan katakan, apa yang pernah Tuhan firmankan dalam kebenaran firman Tuhan, yang saat ini kita percaya bahwa firman Tuhan sudah lengkap dan tertulis dalam Alkitab, maka kita perlu mempercayai bahwa Allah sanggup menepati janji firman-Nya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak saudara mengambil satu tema, no buy no gain. Apa itu? Artinya nanti kita akan melihat bahwa setiap orang menginginkan kehidupan yang menyenangkan, betul? Setiap orang di muka bumi ini, tidak jauh-jauh di luar sana, di Purwokerto, tidak jauh-jauh keluar ke sana, di tempat ini, bahwa setiap orang menginginkan hidupnya menyenangkan. Nah, seringkali kita akan melihat, bagaimana hidup yang menyenangkan, dan kita compare, kita selaraskan, kita cocokkan dengan firman Tuhan. Ketika kita membaca Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-38, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Kalau kita membaca sekilas satu ayat ini, saudara pasti akan menangkap satu pesan bahwa orang yang menginginkan hidup yang menyenangkan itu yang menerima hasil, menerima sesuatu. Nah, sekali lagi, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang yang tidak mengusahakan, orang yang tidak mengerjakan apa-apa, di situ orang-orang lain yang berusaha, orang-orang lain yang bekerja, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang ketika memahami ayat ini, wow, ternyata Tuhan Yesus menjanjikan hidup yang menyenangkan. Apakah benar demikian? Kira-kira ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau orang lain yang bekerja, kita yang memetik hasilnya, orang lain yang berusaha, kita yang makan enak, itu artinya apa? Smart, cerdas, atau licik? Nah, saudaraku yang jadi sebagai orang percaya kepada Tuhan dalam memahami Alkitab, baca keseluruhan dalam satu perikop Tuhan itu mau mengatakan apa. Jangan sampai kita mensalah tafsirkan bahwa hidup yang menyenangkan adalah hidup yang menikmati hasil orang lain, kita tidak mengerjakan apa-apa. Adalah firman Tuhan yang mengatakan demikian. Ulangan 11 ayat 15. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Kira-kira hampir senada, Dan kamu datang memetik hasil usaha mereka tanpa kamu mengusahakan. Inti daripada ayat di bawah. Sementara yang di atas, dia akan memberi rumput di padang untuk hewan, sehingga engkau makan dan menjadi kenyang. Bagaimana orang mengharapkan hidupnya itu menyenangkan, makan, minum, dan yang mengenyangkan, hidup enak, tidak apa-apain. Makanan datang,
Kira-kira itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, atau sesuatu yang merupakan bahwa kita sedang berandai-andai. Ya, ini firman Tuhan loh. Oke, kalau firman Tuhan itu pasti ada sesuatu yang menjadi tujuan. Ya, kenapa Ulangan 11 dan 15 berkata demikian? Pasti ada penyebabnya di ayat-ayat sebelumnya. Kenapa ayat ini tertulis demikian? Nah, saudara, dalam bahasa yang lain mengatakan demikian. Serta rumput untuk ternakmu, jadi ternak-ternak yang digembalakan oleh orang-orang Israel menikmati padang rumput yang hijau karena hujan diberikan Tuhan turun untuk menumbuhkan rumput-rumput. Segala makanan yang kamu perlukan akan tersedia bagimu. Bagaimana ceritanya? Ya, segala makanan yang kamu perlukan akan tersedia bagimu. Nah, saudaraku, jangan berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan, segala sesuatu menyenangkan, hidup terasa mudah, hidup terasa enak, sehingga segala sesuatu yang kita butuhkan, kita tinggal minta. Gak salah, karena perintah Yesus bahwa mintalah maka kamu akan menerima. Tapi apakah ya kita memaknai meminta tanpa melakukan usaha sehingga orang lain yang harus bekerja untuk menghidupi kita? Itu namanya apa? Orang lain yang bekerja untuk menghidupi kita, itu namanya kita tidak bisa bekerja apa-apa. Bagaimana kita bisa menjadi berkat menggenapi firman Tuhan pada Kejadian pasal 12 yang diberikan kepada Abraham bahwa kamu akan diberkati dan menjadi berkat. Bukan hanya sekedar menerima cukup untuk makan dan minum. Kalau cukup untuk makan dan minum, ya ini. Ya, orang lain yang bekerja, kita yang menerima sedekah. Kita hanya sekedar menerima sedekah, sekedar cukup makan dan cukup minum, seperti kasus pada waktu orang-orang Israel, ya, yang akan menduduki tanah Kanaan. Segala makanan yang kamu perlukan akan tersedia bagimu. Kalau mendengar firman Tuhan yang seperti ini, maknyes, ya, maknyes. Ya, kenapa? Tuhan itu penolong yang luar biasa. Tuhan itu penolong yang ajaib. Tuhan itu Jehovah Jireh, Allah yang mensuplai. Ya. Penyuplai yang terbesar dalam dunia ini adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi orang-orang yang diberkati itu profesinya, pekerjaannya hanya sekedar distributor. Ya, kalau distributor itu ya berhak menikmati hasil pekerjaannya, jerih lelahnya sebagai seorang pekerja. Tapi tugasnya adalah mendistribusikan ya stok logistik yang dikirim oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada dia sebagai penggenapan janji Allah kepada Abraham. Kamu akan menjadi berkat dan termasuk ya untuk menjadi orang yang dikenal, jadilah orang yang dermawan. Untuk menjadi orang yang dikenal orang, yang pertama jadilah orang dermawan. Untuk dikenal oleh orang banyak, yang kedua jadilah orang yang kikir. Hanya ada dua. Pengen terkenal, menjadi orang dermawan, dikenal baiknya, atau pengen dikenal orang, jadilah orang yang kikir. Karena apa? Dia akan dijauhi
oleh banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana pandangan hidup yang menyenangkan ketika kita mengikut Tuhan? Apakah mengikut Tuhan itu identik dengan memuji Tuhan, mujizat itu terjadi, berkat itu turun, atau kita memuji Tuhan sebagai penyembahan yang hidup kita kepada Tuhan karena kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita melakukan segala pekerjaan kita dengan hati yang menyenangkan sehingga Tuhan memberkati apa yang sudah kita kerjakan. Segala makanan yang kamu perlukan akan tersedia bagimu. Kronologinya begitu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, novain ya, apa itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam peribahasa? Saudara mengenal berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, yang artinya berakit-rakit ke hulu. Ada yang tahu lagunya? Ya. Berenang-renang. Iya. Ya, masuk dulu. Pada waktu itu saya menyukai lagu itu. Ya. Lagu yang di awal saya kira lagu ini sama seperti lagu ini, ya. Maknanya nanti kita akan lihat. Ternyata lagu yang dilantunkan oleh Ben Jamrud itu adalah lagu yang membuat kita orang-orang yang pesimis. Nah, oke. Sebelum lanjut ke situ, ya, berbahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya mengangkat satu kisah seorang jani muda sangat menyukai olahraga aerobik. Biasanya kalau olahraga aerobik suka ya apa? Kalau biasa senam-senam ibu-ibu, emak-emak yang lagi ngetren bikin grup 5-7 orang senam, ya, posting, ya kan. Ternyata pada bagian selanjutnya bukan senamnya yang ditonjolkan, tapi seragamnya, fashionnya. Ya, lama-lama yang tadinya pakai ya tertutup semua, lama-lama pakai yang ketat-ketat, lama-lama pakai UKC, lama-lama pakai rok mini, lama-lama ternyata kayak Superman. Ujung-ujungnya demikian. Karena apa? Ingin terlihat body seksi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hati ketika kita masuk ke lahan area-area seperti itu, ujung-ujungnya bisnis pakaian. Ya, jualan training, jualan celana pendek, ya kan? Jualan kaos, UKC, ya, jualan kaos senam. Karena apa? Wih, bagus loh, wih, bagus loh, Pak. Ternyata ada suppliernya di belakang, sekalian. Nah, ibu bapak saudaraku, jadi Anda sangat menyukai olahraga aerobik dengan tujuan ketika berolahraga ini dia akan memiliki tubuh yang fit, atletis, ideal. Ya, ada banyak orang menginginkan tubuh ideal, dan ada banyak yang fitness, ya, ada banyak yang goes, ada banyak yang jalan-jalan, dekat, mampir di depan gor, ada depan gor di daerah-daerah itu, ya. Tujuan utamanya sejalan-jalan, muter 7 kali, ya. Yang ke-8 mampir ke tenda-tenda, ya. Gak jadi fit. Karena apa? Pulang kenyang, ya. Seperti yang dikasih Tuhan. Dalam setiap video latihan atau praktek yang dia buat, dia selalu mengatakan oke, atau yang lebih kita pahami, tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Ternyata untuk memiliki body yang ideal, ya, yang dianggap itu atletis, itu harus ada
rasa sakit. Rasa sakit itu ketika kita menekuni berapa pola jam dalam olahraga itu. Ya, saudaraku, berjemur, jemur 15 itu sudah kepanasan. Temani saya mas, 15 menit berjemur di depan, ya. Temani mas, loh, kok sudah masuk? Udah lama kok, enggak. Olahraga jemur pagi, ya kan? Nah, ternyata ada rasa sakit di situ, ya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan, tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil, ya. Untuk mencapai sesuatu Anda harus berjuang keras, ya. Tidak seperti ayat yang di atas yang secara harfiah kita memaknai, wih enak benar jadi firman Tuhan ini. Orang-orang lain yang mengusahakannya dan kamu akan datang memetik hasilnya. Tidak ada usaha di sini, tidak ada pengorbanan, ya, tidak ada latihan, tidak ada perjuangan, ya. Berakit-rakit dahulu, ya, bersakit-sakit dahulu, nggak ada. Sudah biar dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, hal ini saya ingin mengatakan, ya, bahwa tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan, ya, tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. Untuk mencapai sesuatu Anda harus berjuang keras. Tapi bagi kaum yang mengikuti doktrin hyper-grace, dia akan menolak akan hal ini. Kenapa? Karena kelebihan grace, ya. Karena apa? Hyper grace. Jadi anugerahnya itu hyper, sehingga tidak apa-apa, segala sesuatu dilakukan boleh, ya kan? Usahamu tidak akan, ya, menambah apapun dalam kehidupanmu. Wah, mengutip ayat, kalau tidak Tuhan yang memberkati. Jangan lupa, bagi tanpa khotbah, apa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, lakukanlah itu dengan sekuat tenaga. Loh, kalau begitu firman Tuhan itu bertentangan. Oh ya, ya. Karena orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti mau bekerja keras. Nah, saudaraku yang dikasih, tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil untuk mencapai sesuatu. Anda harus berjuang keras. Keberhasilan tidak akan dicapai tanpa usaha. Sesuatu akan indah pada waktunya. Orang senang sekali menggunakan kalimat ini. Sesuatu akan indah pada waktunya, tapi tidak ngapa-ngapain. Kira-kira jadi indah gak? Bisa jadi suci, bisa jadi indah, tidak indah. Ya, karena ketemunya bukan indah pada waktunya, karena nggak ngapa-ngapain. Ya, untuk berhasil tidak akan dicapai tanpa usaha. Ya, suatu motivasi untuk menyemangati seseorang yang tengah berjuang untuk mencapai tujuan. Makanya firman Tuhan itu berkata bahwa segala sesuatu yang kamu rencanakan serahkanlah kepada Tuhan. Ya, tiap-tiap langkah hidup orang itu diatur oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak melepaskan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia yang punya pikiran, yang punya perencanaan, yang punya akal untuk melakukan segala sesuatu hidup yang lebih baik. Resesi dunia sudah diambang pintu. Ya, diprediksi ada 15 negara yang akan bangkrut. Salah satunya yang sudah keluar sebagai pemenang adalah negara Sri Lanka. Ambruk ekonomi. Semua harga
Loncat, tapi barang tidak ada. Nah, bagaimana kita menghadapi krisis yang terjadi? Ya, ada masa-masa sukar yang akan terjadi. Bukankah itu ada nubuatan dalam Alkitab? Ada masa sukar, ya, di akhir zaman. Anda terlalu risau, jangan terlalu gelisah. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, ia akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah ini masuk dulu, ya. Beraki-raki kita ke hulu, berenang kita ke tepian. Bersakit dahulu, senang pun tak datang. Ternyata selama ini saya salah menyukai lagu ini. Bersakit dahulu, senang pun tak datang. Malah mati kemudian. Mengenaskan. Ternyata lagu ini membawa orang putus asa, saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang kita kerjakan, yang kita usahakan secara kita berjuang dalam hidup ini, seolah-olah tidak ada hasilnya, dan pada akhirnya malah mati kemudian. Itu kata si Jamrut. Berbeda dengan kata Bang Haji Lombang Irama, saudara yang dikasih Tuhan. Dia benar-benar mengupas peribahasa berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Artinya apa? Bahagia, sejahtera. Nah, tanpa kerja keras tidak ada yang tumbuh kecuali rumput liar. Ini kata-katanya Pak Gordon, ya, dia memberikan satu statement bahwa tanpa kerja keras tidak ada yang tumbuh kecuali rumput liar. Ya. Saudara kalau menanam sesuatu tanpa saudara pelihara, di situ akan tumbuh tanaman yang saudara tanam dan bersama dengan rumput liar. Ya. Ketika saudara berusaha untuk memulai bisnis tanpa saudara memelihara dan merencanakan hal yang baik, ada inovasi dalam kehidupan pekerjaan saudara, maka yang terjadi hanya akan ada tumbuh rumput liar. Karena tanaman utamanya akan semakin hari terhimpit dengan rumput liar, sehingga di sini tanpa kerja keras tidak akan tumbuh kecuali rumput liar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang Anda ingin kita mau renungkan pada hari ini adalah, ya, untuk dapat hidup sejahtera. Sekali lagi, untuk dapat hidup sejahtera itu sama dengan kehidupan yang makmur. Kehidupan yang makmur itu segala sesuatu yang kita butuhkan itu bisa kita dapatkan. Terlebih akan kebutuhan pokok. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, segala sesuatu yang kamu butuhkan tentang makan dan minum akan diberikan kepada ayat yang pertama tadi. Ya. Di sini bagaimana kita dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang sejahtera itu kehidupan yang menyenangkan. Karena apa? Kita berada dekat dengan sumbernya. Bukan berarti meniadakan usaha dan kerja keras. Ya. Orang yang berusaha kerja keras pun masih belum cukup. Bagaimana yang tidak berusaha dengan keras? Kecuali orang itu sudah cerdas. Bekerja keras, itu kuno. Sekarang harusnya bekerja cerdas.
Tapi yang dikasih Tuhan, bekerja cerdas itu bisa kita lakukan setelah melewati bekerja keras. Bagaimana berkat itu bisa datang tanpa ada usaha? Keselamatan itu gratis, percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dijamin masuk surga. Tapi untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan itu bersyarat. Ya, Adam aja disuruh mengusahakan Taman Eden. Tapi awalnya memang enak, sudah disediakan oleh Tuhan, tinggal makan hasilnya seperti pada kasus ayat yang di atas tadi. Orang lain yang mengusahakannya, kita yang memetik hasilnya, makan perdana. Makan perdana. Nah, untuk dapat mengalami kehidupan yang aman dan sejahtera di situasi yang kritis, dibutuhkan yang namanya kekuatan. Nah, saudaraku yang tiga, kita akan masuk Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ternyata untuk menjadi orang kaya itu butuh kekuatan. Bapak saudara yang untuk menjadi orang yang dikatakan berhasil itu dibutuhkan kekuatan. Dibutuhkan otot yang kuat untuk menerima berkat Tuhan. Ya, apakah kita menjadi orang yang siap diberkati oleh Tuhan? Apakah kita siap untuk menerima tanggung jawab yang besar oleh Tuhan? Oleh sebab itu kita dibutuhkan kekuatan, ya. Baru mendapatkan gaji 2 juta. Sudah keinginannya iPhone 13. Ya. Seberapa harga itu dari gaji? Ya, baru mendapatkan gaji 2 juta. Wah, sudah ingin HP Oppo yang terbaru. HP Oppo yang terbaru 5 juta. Gaji 2 juta. Bagaimana kita memberi kekuatan untuk menerima berkat Tuhan itu? Ya, makanya dibutuhkan kekuatan untuk dapat hidup sejahtera. Ya. Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang seperti sekarang ini. Jadi saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen itu kalau diberkati Tuhan itu karena perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub sampai keturunan sampai saudara dan saya. Jika kita mampu menanggung, ya, memikul beban yang Tuhan berikan. Memikul beban itu kerja keras. Memikul beban itu bukan santai-santai. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Nah, apa yang perlu kita renungkan? No pain, no gain. Ya, dibutuhkan kekuatan untuk hidup sejahtera. Nah, sudah janji Tuhan kepada orang Israel menuju tanah Kanaan dari keluar dari tanah Mesir, negeri perbudakan itu, mereka harus bekerja keras, sama-sama bekerja keras. Di Mesir, di negeri perbudakan bekerja keras karena menjadi kerja roti atau remusa. Ya, di tanah Kanaan pun juga harus bekerja keras, bukan santai-santai. Nah, di sini Kanaan itu sama dengan berlimpah-limpah susu dan madu. Ya kan? Kembali ke ayat yang atas. Ya, segala sesuatu yang kamu butuhkan, makan, minum akan diberikan kepadamu. Ya. Terus orang lain yang mengusahakannya, kamu akan dapat memetik hasilnya. Nah, saudaraku, apakah demikian makna bahwa orang Israel itu diajak keluar dari tanah Mesir, dibawa
ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu untuk menikmati susu dan madu ini dengan cuma-cuma. Lah kok enak? Sejarahnya bagaimana supaya dapat menikmati susu dan madu yang berlimpah-limpah. Nah, saudaraku, kita baca Keluaran pasal 33 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah. Hal yang pertama, harus angkat kaki, harus pergi meninggalkan tempat kediaman yang lama, keluar dari kampungnya, ya, keluar dari Mesir. Berjalanlah dari sini, dari Mesir, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah. Negeri yang dijanjikan dengan sumpah itu adalah tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Ya, kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Diberikan negeri itu. Apakah diberikan dengan cuma-cuma? Nah, kita akan lihat perjalanan. Pertama, harus pergi meninggalkan zona nyaman. Ya, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hemi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Saudaraku, di sini Tuhan Allah mengutus seorang malaikat berjalan di depan. Artinya ada pembuka jalan. Artinya apa? Ada yang menemani kehidupan orang yang dipimpin oleh Tuhan. Kalau zaman sekarang, zaman gereja adalah bahwa Allah mengutus, ya, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus, Roh penolong untuk menemani kita di hidup pada akhir zaman ini. Roh Kudus yang menemani kehidupan kita. Ya, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegak teguh. Faktanya orang Israel itu orang yang dikatakan orang-orang yang tegak teguh. Orang yang tegak teguh itu orang yang keras kepala. Bukan karena orang-orang Israel itu baik menjadi umat pilihan Allah, tapi karena sumpah ikrar kepada Abraham. Bukan kita sebagai orang Kristen ini umat kesayangan Tuhan karena kita baik, karena sumpah Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kebaikan apa yang kita bisa sandingkan? Tuhan, aku orang baik, berkati aku. Ya, apakah kita orang baik? Ya, saudaraku, dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian. Sesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu itu, kamu menuju ke tanah yang kaya dan subur. Jadi janji Tuhan di tanah Kanaan itu, ya, negeri tanah yang kaya dan subur, ya, yang berlimpah-limpah susu dan madu. Bagaimana untuk sampai, ya, di tanah Kanaan ini, ya, bukan tanpa perjuangan, bukan tanpa usaha, bukan tanpa risiko. Karena Bapak mungkin, ya, untuk mendapatkan susu dan madu, untuk menduduki tanah yang kaya di suhu dan subur ini, dibutuhkan keluar dari zona nyaman. Pergilah, harus keluar, berjalan, kan nggak kemana-mana. Bagaimana Tuhan memberkati hidup kita? Ya, oke. Bagaimana supaya keadaan kita baik? Bagaimana supaya keadaan kita sejahtera? Bapak Ibu, ini yang diharapkan hampir oleh semua orang, dan terlebih juga kita itu saudara dan saya, kita, ya, mengharapkan supaya baik keadaan kita. Bagaimana supaya baik keadaan kita? Bagaimana supaya sejahtera hidup kita? Bagaimana hidup kita itu tetap aman walaupun situasi ekonomi sedang goncang? Ya, sebenarnya ketika saya ngomong seperti ini,
Saya sedang menguatkan iman saya sendiri kepada Tuhan. Ya, saya sedang mengingatkan diri saya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, situasi yang terjadi, ekonomi global yang sedang terjadi, sedang kacau, kamu harus tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolongmu. Itu yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya selama saya mempersiapkan khotbah ini, sebelum saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Ya, apakah tidak merasa gentar? Bayangkan saudara, ketika waktu Krismon itu terjadi, harga emas itu cuma 24.000, tiba-tiba naik melesat menjadi 240. Wah, yang punya emas auto kaya, ya, dijual, wah, langsung mendapatkan uang banyak. Tapi uang yang dia dapat dari hasil penjualan yang harga naik ketika untuk belanja lagi, mana dapat? Sama aja. Ketika nanti ada harga-harga kebutuhan pokok naik, saudara akan senang karena akan mendapat keuntungan sekali saja. Selebihnya saudara akan kulakan lagi dengan modal yang gede lagi. Dan itu akan membuat partai-partai kecil akan mengalami kegoncangan ekonomi. Kenapa? Modalnya kecil, gak bisa beli banyak barang. Nah, bagaimana dalam situasi yang itu tetap aman dalam Tuhan, tetap mengalami hidup yang sejahtera. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama tadi dibutuhkan kekuatan, dan bagaimana supaya baik keadaan kita sejahtera. Ulangan 6 ayat 1 ini perintah yang ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Musa diberikan perintah oleh Tuhan untuk disampaikan kepada umat Israel, ya, untuk dilakukan di negeri. Nah, untuk dilakukan di negeri yang penuh dengan susu dan madu. Apa yang dikerjakannya? Kemana kamu pergi untuk mendudukinya? Jadi, Bapak Ibu dan Saudaraku, untuk menduduki suatu wilayah dibutuhkan power, dibutuhkan kekuatan untuk mendudukinya, ya kan? Dibutuhkan kuasa. Nah, perlu orang Kristen harus upgrade kapasitas supaya memiliki kekuatan untuk menerima kekayaan, supaya diberikan kekuatan untuk menduduki tanah-tanah di mana kita tinggal. Bukan berarti jadi tuan tanah, tapi menaklukkan ekonomi global. Ekonomi yang goncang, saudara tidak akan mengalami kegoncangan iman. Amin. Nah, kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Yang tadi dikatakan untuk menerima kekayaan dibutuhkan kekuatan. Di situ dibutuhkan yang namanya kekuatan untuk menerima berkat Tuhan. Dan di sini supaya baik keadaannya, ya, untuk bisa mendudukinya itu juga dibutuhkan kekuatan. Nah, hal yang selanjutnya dikatakan takut akan Tuhan. Duh, bukankah orang di luar sana, orang yang tidak takut akan Tuhan juga diberikan kekayaan? Itu beda ceritanya. Ya, Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ya, ternyata orang yang diberi kekuatan untuk menerima kekayaan supaya hidupnya aman dan sejahtera, karena di sini diberi kekuatan untuk menduduki satu wilayah, dia diperlukan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berpegang teguh pada perintah dan ketetapannya, sehingga
mengalami lanjut umurnya. Ya, lanjut umurnya, bukan panjang umurnya. Sekali lagi ya, kalau orang ulang tahun panjang umurnya, panjang umurnya, panjang satu-satuan, mau tante? Tapi di sini dikatakan supaya lanjut umurnya. Lanjut umurnya itu sampai memutih rambutmu, ya. Engkau akan mengalami kehidupan yang memuaskan karena takut akan Tuhan sampai memutih rambutmu. Engkau akan digendong oleh Tuhan. Kalau panjang umurnya, ya, gak digendong Tuhan, payah. Ya, nah, ulang tahun, dan dikasih ucapan selamat ulang tahun, tak masalah. Yang penting hidup kita memuaskan, ya, memuaskan. Nah, maka denganlah hai orang Israel, lakukanlah itu. Apa? Takut akan Tuhan dengan setia supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaanmu itu supaya kamu sejahtera. Supaya baik keadaanmu ini adalah sejahtera. Siapa sih yang nggak mau hidup dalam kondisi sejahtera, aman, sentosa, ya? Dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyang kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau sampai pada detik ini Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bagaimana hidup itu, ya, hidup yang menyenangkan walaupun di tengah-tengah kesulitan, walaupun di tengah-tengah tantangan, walaupun di tengah-tengah himpitan, walaupun di tengah-tengah pekerjaan yang berat, ya, supaya baik keadaanmu, hiduplah takut akan Tuhan. Selanjutnya, ya, ternyata untuk menduduki tanah Kanaan supaya baik keadaannya tadi berlanjut, saudaraku, ada perjuangan, ya. Surat 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu, tanah yang diinjak oleh kakimu, ya, itu akan menjadi milik pusakamu. Apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang? Di mana kali kita berbicara, ya, di situ Tuhan akan mengalirkan berkat. Ya, ketika kita melangkah, kalau kita berbicara, itu artinya kita bergerak, bekerja. Ya, aku kan kerjanya di toko, emang di toko nggak bergerak-gerak. Nyusun barangnya, melihat stoknya, stokis, ya, stok barangnya lengkap enggak, menata dagangannya, itu bergerak, lihat ke depan, kira-kira view-nya bagus enggak, ya kan? Kelihatan suram atau remang-remang atau cerah sehingga menarik orang untuk datang ke warung kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Takut akan Tuhan itu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Saudaraku, kepala tangguh basah sekalian, jangan basah itu cuma separuh. Kalau biasanya kehujanan yang tidak basah kuyup bikin kita apa? Demam, flu, sakit kepala. Cuma kepalanya aja yang basah, rambutnya basah, badannya enggak. Wah, bisa pusing, ya. Basah hanya sebatas pinggang ke bawah. Apa yang terjadi biasanya? Ya, mending basah sekalian semuanya. Artinya apa? Dengan sepenuh hati kita mengikut Tuhan, apapun yang terjadi, yang bertanggung jawab adalah Tuhan.
karena sepenuh hati. Kalau setengah-setengah ya tanggung jawabnya bagi dua. Ya. Nah, di dalam Yosua 11 ayat 16, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu. Ternyata untuk menduduki tanah Kanaan, menginjakkan kaki di tanah Kanaan, itu perlu merebut seluruh negeri itu yang dipimpin oleh Yosua. Ya, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Gosen, daerah bukit serta Araba Yordan dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Saudaraku, melalui menyeberang sungai Yordan dulu. Ya, sebelum masuk tanah Kanaan, menyeberang. Resikonya besar. Nah, merebut negeri-negeri ini. Nah, mulai dari pegunungan Gundul, ternyata ada pegunungan Gundul ya di wilayah sana ya. Nah, yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal-Gad, ya di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon, semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Merebut kekuasaan artinya menginjak tanah itu, merebut kekuasaan. Perlu kekuatan, perlu kapasitas. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita selama? Kenapa kita tidak mengalami kondisi yang seperti tanah perjanjian? Karena kita tidak punya kekuatan untuk merebut tanah perjanjian. Untuk menginjakkan kaki di mana kita ada, kita tidak punya keberanian. Oke. Yosua 13 ayat 2. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, ya, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir, sampai Mesir, sampai di daerah Ekron ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ternyata tanah Kanaan sangat luas, saudaraku. Sekarang ini Israel hanya menduduki tanah Palestina atau Filistin. Yang kecil Sablutu. Padahal tanah Kanaan itu luas, ya. Semuanya terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin yang di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad dan di Ekron, dan orang Awi. Ada 5 raja yang ditaklukkan oleh orang Israel yang dipimpin oleh Yosua. Bagaimana bisa merebut, ya, 5 kerajaan ini tanpa ada kekuatan, tanpa keahlian perang? Gak mungkin tanah Kanaan bisa diduduki. Nah, inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Saudaraku, jangan pernah bermimpi untuk hidup aman dan sejahtera atau dikatakan dengan hidup makmur tanpa usaha dan kerja keras. Ya, bukan berarti kita kerja keras sampai melupakan Tuhan. Ya, orang yang ingat akan Tuhan itu akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, excellent, kerja yang maksimal. Ya, jangan berharap kita bermimpi, ya, memperoleh berkat Tuhan ketika kita jujur-jujur manis. Apa itu bisa terjadi? Bisa, tapi hanya sekali waktu, tidak berkali-kali. Lah, Tuhan, aku minta ini, Tuhan, aku minta ini, belum. Apa yang sudah kita kerjakan? Itu bisa terjadi hanya sekali waktu. Selebihnya kita harus bekerja keras. Nah, supaya memperoleh tanah Kanaan yang luas ini. Ya, saudara. Saya percaya saudara punya keinginan untuk menduduki janji firman Tuhan. Tanah Kanaan ini, hidup yang aman dan sejahtera. Tapi bagaimana caranya? Saudara kembali ke ayat-ayat yang di atas. Kalau punya kekuatan untuk menerima kekayaan, engkau harus, ya, memiliki rasa takut akan Tuhan, sepenuh hati mengikut Tuhan. Ya, sepenuh hati itu ya nomor satukan Tuhan. Bagaimana supaya kita kuat? Ulangan 11 ayat 8.
Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah. Pegang erat janji Tuhan. Walaupun tidak ada alasan, walaupun tidak ada data yang membuat kita dapat mempercayai, tapi ketika kita tahu dan sadar bahwa ini firman Tuhan, saya akan memegang. Tuhan akan memberikan aku kekuatan. Ya, harus berpegang pada seluruh perintah yang disampaikan kepada pada hari supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi. Kemana aku pergi, Tuhan pasti akan tolong saya. Harus pegang kuat ini. Apalagi ya kerjaannya prospek, ya, yang prospek, ya, marketing, ya, kemanapun aku pergi, tetap Tuhan serahkan ini kepadamu. Nah, itu namanya mimpi yang disertai dengan tindakan bergerak. Ya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah Kanaan yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertiga, dan pada hari itu juga lalu berhentilah mana itu. Kenapa mana ini berhenti? Karena sudah sampai tanah Kanaan waktunya bekerja. Tidak menerima roti mana. Roti mana ini sedekah. Roti yang turun dari surga yang tidak kita kerjakan apa-apa, tapi kita mengambil membuatnya, kita memakannya. Dan itu hanya cukup untuk makan sehari. Bukan makan sehari-hari, karena besok harus ngambil lagi. Ya kan? Mana ini sedekahnya Tuhan. Setelah berhenti mana itu, maka kita harus melakukan kerja untuk menduduki negeri kemana kamu pergi. Dibutuhkan kekuatan. Apakah kita siap? Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk lakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang aman, sejahtera dalam pertolongan Tuhan itu harus disertai rasa takut akan Tuhan. Tidak mungkin usaha kita menikmati mengeluarkan hasil, ya, kalau tidak disertai rasa takut. Kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Oke. Hidup makmur itulah yang diharapkan oleh kebanyakan orang, tapi mereka lupakan siapa yang menjadikan. Ini renungan hari-hari yang lalu, ya. Senantiasa baik, Tuhan mau kita memiliki hidup yang layak dan menyenangkan, asalkan mau hidup benar, hidup yang menyenangkan di dalam Tuhan. Nah, buatlah masa depan berbeda. Saya mengajak main musik untuk maju ke depan. Kita merenungkan pada yang terakhir ini, ya, buatlah masa depan berbeda. Ya, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Ya, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita butuh yang namanya kekuatan untuk menerima. Ya. Kenapa? Satu-satunya sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk merenungkan hal ini. Tanpa kerja keras, kita tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tanpa campur tangan Tuhan, berkat yang kita terima akan menjadi sia-sia. Seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, akan lenyap begitu saja. Tuhan bisa membalik telapak tangan dengan mudahnya, seperti halnya membalik kondisi Ayub yang orang kaya raya. Tiba-tiba harus semuanya ludes. Tapi Tuhan
juga semudah membalik telapak tangannya untuk memulihkan keadaan Ayub untuk diberkati Tuhan 2 kali lipat. Apa arti kalimat 2 kali lipat? Itu artinya hidupnya aman dan sejahtera di dalam Tuhan. Alasannya cuma satu, bahwa Ayub adalah orang yang benar di mata Tuhan. Mari kita sama-sama untuk menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Mempercayai bahwa aku punya Tuhan yang besar. Masalah sebesar apapun yang saudara hadapi, pasti akan saudara lewati dengan enteng. Walaupun itu berat, tapi ketika kita menggandeng tangan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berdiri di depan seperti Tuhan mengutus malaikatnya untuk membuka jalan dapat menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan baginya, tanah kaya dan subur, di mana orang-orang Israel menikmati kehidupan yang aman dan sejahtera. Begitu juga kita hari ini yang percaya kepada Tuhan, jika kita mau memegang ketetapan Tuhan, maka kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Kau punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku.
Allah yang berkuasa melampaui segala yang ada di bumi ini. Dan kami percaya apapun yang terjadi itu semua atas kendali dan kontrol Tuhan. Apalagi terlebih hidup kami yang menyerahkan diri kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang memelihara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bahwa Allah kita lebih besar dari masalah kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, iman kita semakin dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini, dan kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan juga ada kotak dana renovasi pastori bisa di belakang kameramen, dan mari kita tundukkan kepala sebelum kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, apa yang akan kami perbuat, apa yang akan kami tampil, kiranya Engkau memberkati dengan limpah dan memberkati setiap pekerjaan, setiap permohonan kami Tuhan, setiap kerinduan mimpi kami Tuhan, Engkau yang menjawab. Terima kasih Tuhan, kami mau menabur dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini ada 2 orang yang baru bergabung bersama kita hari ini. Boleh berdiri? Ya, boleh memperkenalkan diri? Puji Tuhan, selamat bergabung bersama keluarga besar PBS Purwokerto. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur buat anak-anak kita yang sudah melewati hari-hari dalam sekolahnya, studinya, untuk dapat masuk ke babak baru, babak berikutnya. Kiranya anak-anak kita semakin hari bukan hanya tambah pintar di sekolahnya, tapi tambah semakin mengasihi Tuhan. Itu yang terpenting, karena orang yang mengasihi Tuhan akan dibuat Tuhan menjadi orang-orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu sudah pasti pintar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mau mengangkat tangan kami.
Kami mau berdoa untuk anak-anak kami, kami mau berjuang untuk anak-anak kami, untuk mereka dapat mengalami kehidupan iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terlebih hidup mereka menyenangkan Tuhan, bukan hanya sekedar pintar dan pandai di sekolah, tapi semakin hari anak-anak kami semakin mengasihi Tuhan. Kau memberkati anak-anak kami yang mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan yang sedang kuliah. Tuhan memberkati masa depan mereka. Tuhan menolong hidup mereka. Dan Kau memberi kekuatan Tuhan untuk orang tua dapat menjadi penolong dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, Pugiarto. Berdoa untuk Pugiarto kiranya semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, semakin hari semakin menikmati sukacita Tuhan, semakin hari mengalami damai sejahtera Tuhan, hidupnya semakin hari semakin Tuhan buat sukacita. Berkati kesehatannya, berkati hidupnya, berkati rumah tangganya, berkati warungnya, kebunnya. Tuhan pelihara dan cukupkan kehidupan dalam berkat nama Yesus. Pada hari ini kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Berdoa untuk Amma Sujud, berdoa untuk Suryati, berdoa untuk Udarso, berdoa untuk Pak Kuncoro. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan untuk memberikan damai sejahtera, kiranya Tuhan memberikan kesehatan. Berdoa juga untuk pemulihan kesehatan Ayu, pemulihan kesehatan Heni, pemulihan kesehatan Wujudmu. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan jamah dan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Kau Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong kehidupan umatmu tempat ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bila kita pulang dengan menerima berkat kebenaran firman Tuhan, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang disampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, memberkati rumah tangga, memberkati pasangan suami, istri, bahkan anak-anak, bahkan orang-orang yang tinggal serumah denganmu. Tuhan akan memelihara engkau dan akan mencukupkan kebutuhan di dalam berkat kami. Berkat yang selalu baru diperintahkan mendatangi kehidupan. Berkat yang diperintahkan untuk mendatangi kehidupan. Dalam berkat kami, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati warung hidupmu, apapun yang mengerjakan dari hari kemarin sampai hari ini, bahkan hari Tuhan sanggup memberkati pekerjaan-pekerjaanmu dengan keuntungan dan keuntungan. Dalam berkat Nabi Yesus, saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Katakan amin. Amin.